Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, para ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ahmad Syamsuri Al-Fakir. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sholat atau di dalam melaksanakan sholat di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bil ulumihi bidari amin. Syekh Abu Suja berkata, Paslun haza paslun wal mar'atu tukhalifur rajula bi arba'ati asya'. Parrajulu yujabi mirfaqaihi an jambaihi wa yuqillu batnahu an fakhizaihi bis sujudi war ruku' wa yajharu fi mawdi'il jahr wa idza nabahu syai'un fi salatihi sabbah. Perempuan berbeda dengan laki-laki dalam melaksanakan sholat pada 4 perkara, 4 macam. Laki-laki merenggangkan kedua sikunya daripada bagian tepi badannya atau lambungnya, serta meninggikan perutnya daripada kedua pahanya di waktu sujud dan ruku. Dia membaca keras pada sholat-sholat jahriyah, dan apabila ada yang tertinggal sesuatu di dalam sholatnya, hendaklah dia bertasbih. Ya, jadi sini ada 4 perbedaan sholat antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu direnggangkan kedua sikunya, direnggangkan, ya, daripada maksudnya direnggangkan kedua sikunya, bagian tepi badannya, ya, serta meninggikan perutnya, ya kan. Terusnya kedua pahanya di waktu sujud dan ruku, ya, bacanya keras laki-laki, jahar. Dan jika dia lupa ketika sholat, atau imam misalnya lupa ketika lagi sholat, bacaannya misalkan lupa surahnya, maka atau mungkin rukunya mungkin atau mungkin barangkali rukun-rukunnya ada yang kurang, ya kan. Misalkan seharusnya 4 rakaat sholat nih, isya, ternyata baru 3 rakaat isya di rumah salam, langsung diingatkan oleh imam, ya, laki-laki dengan membaca subhanallah. Dengan begitu imam tahu, diingatkan, maka berdiri lagi 1 rakaat lagi untuk melaksanakan sholat isya. Begitu maksudnya. Disunatkan bagi musolli, sholat itu orang yang melaksanakan sholat, yang ruku pertama-tama ialah meluruskan belakangnya dan tukuknya, ya kan. Sebab Nabi Muhammad SAW selalu meluruskan belakangnya dan tengkuknya, sehingga dikatakan kalau dicurahkan air ke belakang, niscaya air itu maksudnya akan bertakung di situ. Bertakung itu gimana ya? Nggak tumpah lah gitu kan. Jadi posisinya ruku itu 90 derajat lah posisinya, kan, 90 derajat gitu kan. Ini badan, ini pala, di kaki. Nah, kakinya lurus, ya, ya, kaki lurus, ini badan, ini pala harus lurus. Jadi ketika nanti air ditaruh di atas badannya, di punggungnya, air atau gelas, maksudnya gelas di atas punggungnya, kemudian ditaruh air, itu nggak tumpah gelasnya atau nggak jatuh gelasnya, begitu maksudnya. 90 derajat lah kira-kira sikunya seperti itu ketika melakukan ruku bagi laki-laki, ya.
Sehingga dikatakan kalau dicurahkan nama udah ya tadi. Berkata Imam Syafi'i, hendaklah musolli, orang yang melaksanakan sholat, menjadikan kepalanya dan tengkuknya sejajar dengan belakangnya, dan jangan menjadikan belakangnya terendah ya dari tengkuknya ya. Dan disunahkan jadi sejajar ya, antara kepala dan tengkuk itu sejajar tadi kan, kepala dengan tengkuk itu sejajar, jangan sampai itu justru belakangnya lebih rendah daripada tengkuknya atau lehernya gitu kan. Begitu posisinya sholat harus 90 derajat, jangan begini tuh begini. Posisinya sulas saya mau praktekin berapa di sini, pokoknya posisinya begitu, harus sejajar 90 derajat lah. Ketika gelas taruh di punggungnya itu nggak jatuh gitu kan. Dan disunahkan meluruskan kedua betisnya. Dan makruh musolli, orang yang melaksanakan sholat, menundukkan kepalanya hingga melewati batas ruku. Karena perbuatan itu serupa dengan perbuatan keledai yang sedang mengangkat barang berat maksudnya. Demikian yang warid dari berita yang melarang perbuatan itu. Jadi palanya jangan tunduk, sujud gitu, tunduk gitu seperti keledainya ya, lagi ngangkat barang berat gitu kan. Harus lurus sejajar dengan antara belakang dengan tengkuk itu, kepala harus lurus gitu maksudnya. Jadi paham lah ya, nggak usah dipraktekin ya. Dan disunahkan bagi musolli, orang yang melaksanakan sholat, merenggangkan kedua sikunya nih daripada bagian lambungnya, sebab Aisyah radhiyallahu anha memberitahukan bahwa Rasulullah SAW selalu melakukan yang demikian kan. Habis meregangkan kedua sikunya ya, bagian lambungnya daripada lambungnya itu ya, ini Rasulullah ngasih tahu nih, Aisyah ngasih tahu nih Rasulullah sholat nih kan, bahwa Rasulullah selalu melakukan yang demikian. Ini Aisyah ngasih tahu nih Rasulullah sholatnya seperti itu, maksudnya begitu. Bagi perempuan pula, hendaklah ia merapatkan sebagian anggotanya kepada yang lain. Dirapetin perempuan, karena cara begitu lebih menutup bagian badannya. Kalau laki kan renggang, perempuan agak gini, pincup dikit gitu. Begitu pula bagi laki-laki, hendaklah merenggangkan kedua sikunya daripada bagian rusuk badannya di waktu sujud. Nah, laki-laki begitu posisinya sholat kan, posisi sholat gitu. Ketika sujud keteknya kelihatan, ini begitu posisinya, ketek maksudnya sikunya digerenggangkan, jangan begini. Kalau gini perempuan posisi tidur, posisi sholat ya. Begini posisi laki-laki, renggangnya sikunya direnggangkan. Kalau perempuan sikunya justru dikempit dikit begitu sholatnya kan. Allahu Akbar gitu. Kalau laki-laki renggang. Mana tuh tadi tuh? Di dalam riwayat Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW ketika bersujud selalu membuka kedua belah tangannya sehingga terlihat kulit putih kedua belah ketiaknya. Itu Rasulullah seperti sholat, sampai ketiaknya kelihatan, keteknya kelihatan Rasulullah. Dan disunahkan lagi agar dia meninggikan perutnya daripada kedua pahanya, ya kan, sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Selalu apabila bersujud dibukakan kedua belah tangannya, riwayat Muslim. Dan di dalam riwayat Abu Daud pula adalah Rasulullah SAW apabila bersujud, diandaikan jika anak kambing kecil mau masuk ke bawah ketiaknya, niscaya dapat ia memasukinya. Ini menurut riwayat Abu Daud nih, ya kan. Apabila Rasulullah bersujud itu seperti kan
anak kambing ya, itu anak kambing kecil, anak kambing punya mau masuk di bawah ketiaknya emaknya gitu kan, seperti itu. Jadi posisinya sujud ya, kepalanya di bawah kan, perutnya di atas gitu, atau badannya di atas. Mana tadi nih? Adapun perempuan, maka sunnah merapatkan setengah anggotanya ke setengah yang lain. Perempuan ketika sujud posisinya nggak jadi direnggangkan sikunya, tapi dirapetin sikunya, kan? Maksud dirapetin gitu, jangan direnggang. Kalau laki-laki posisinya sujud Allahu Akbar, direnggangkan kedua sikunya biar kelihatan keteknya lah gitu kan. Tapi kalau perempuan Allahu Akbar agak dirapatkan gitu kan posisi badannya. Adapun jahar atau membaca dengan keras sudah dibicarakan mengenai orang laki-laki. Manakala perempuan pula apabila ia sholat berimam ataupun bersolat sendiri, sholat sendiri maupun jadi imam, itu maksudnya boleh membaca dengan keras jika tidak ada di situ kaum laki-laki yang bukan mahram atau orang asing, ya. Akan tetapi suaranya tidak boleh melebihi suara laki-laki, dan jika ada orang asing itu di situ maksudnya hendaklah ia membaca perlahan-lahan. Jadi perempuan dalam hal ini baik dia sendiri maupun jadi imam bacanya keras, ya, bacanya keras, asal di situ dia ada kaum laki-laki yang bukan mahram, begitu menurut kitab ini, ya kan. Kemudian kalau ada orang asing, ada laki-laki yang bukan mahram datang sholat di situ, maka perempuan bacanya pelan-pelan aja, baik dia imam maupun mau sholat sendiri, ya kan. Tapi kalau nggak ada imam, maksudnya kalau nggak ada orang asing, bukan orang laki-laki yang bukan mahram, dia sholatnya baik sendiri maupun imam bacanya keras. Tapi kalau seandainya di situ adalah laki-laki yang bukan mahram, bacanya pelan-pelan aja. Ini belum selesai. Berkata Al-Qadi Husain, sebenarnya yang sunnah dia membaca dengan perlahan-lahan. Nah, Al-Qadi Husain mengatakan sunnahnya itu perempuan bacanya pelan-pelan atau sir. Baik pun kita katakan suaranya aurat ataupun tidak, ya kan. Perempuan bacanya pelan-pelan, baik itu katakan mau di suaranya perempuan itu mau aurat atau tidak, bacanya pelan-pelan menurut Al-Qadi Al-Husain. Dan kalau ia membaca dengan keras dan kita katakan bahwa suaranya itu ada aurat, batalah salatnya, kan. Kalau dia ini perempuan baca keras-keras, bacanya keras maksudnya ketika sholat, bahwa kita katakan bahwa perempuan itu suara itu aurat, maka batalah sholatnya. Musolli laki-laki, orang yang laki-laki melaksanakan sholat, jika ada sesuatu yang tertinggal di dalam sholatnya, umpamanya untuk mengingatkan imamnya ataupun untuk memberitahu orang buta yang dalam bahaya, atau sebagai umpamanya orang yang lalai atau orang yang dikejar oleh orang zalim atau binatang buas dan sebagainya, disunahkan bertasbih. Manakala perempuan pula hendaklah menepuk sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, man nabahu syai'un fi salatihi falyusabbih fa innahu idza sabbahal tufita ilaihi wa innamat tasbiqu linnas linnisa, maksudnya barang siapa yang tertinggal sesuatu dalam sholatnya hendaklah ia bertasbih, dan apabila ada yang bertasbih akan diperhatikan apa sebabnya. Adapun bagi perempuan hendaklah menepuk, ya. Jadi kalau imamnya laki-laki nih, jika dia lupa, tadi kan rakaatnya lupa, sholat isya, sholat maghrib katakan 3 rakaat, dia baru 2 rakaat udah salam. Makanya di sini kewajiban makmum mengingatkan dengan
Cara membaca tasbih subhanallah dengan mengatakan imam kepada imam isi makmum subhanallah. Imam baru ingat, wah ini apa nih, oh ya gue kurang 1 rakaat berarti ya sholat maghrib gue ya. Bangun lagi dia sebelum salam, bangun lagi gitu kan, maksudnya begitu. Kalau perempuan gimana? Cukup bertepuk tangan, bertepuk maksudnya menepuk aja tangannya gitu kan, perempuan yang ngucapin tasbih. Di dalam riwayat Bukhari yang lain itu manna bahu syai'un fi salati falyaqul subhanallah. Barang siapa yang tertinggal sesuatu di dalam salatnya, hendaklah ia membaca subhanallah. Dan apabila dia bertasbih, hendaklah ia menyiapkan zikir dengan pemberitahuan sekaligus, ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti akan ada lanjutan daripada channel ini. Maksudnya bahasan ini, bahasan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan sholat. Dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya khususnya buat al-fakir dan umumnya para ikhwah. Dan apabila ada kalimat saya yang kurang berkenan, mohon kiranya diluruskan. Dan insyaallah nanti ada akan kelanjutan dari bahasan ini. Akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.